Anis merah gacor yang saya rawat selama 5 bulan. Kali ini saya akan tukarkan dengan anis merah macet punya saudara sepupu dari ipar saya di Bali Timur. Jumpa lagi sahabat kicau mania dimanapun Anda berada. Kali ini saya kebetulan berada di daerah Bali bagian timur, yaitu tepatnya di daerah Karangasem. Nah, kali ini saya akan membarter ataupun menukarkan burung anis merah saya yang gacor dengan burung yang macet. Tapi jangan salah, dalam artian macet, burung ini pernah bunyi, yaitu 100% jantan, tapi macet karena ada kesalahan dalam perawatan, dan saya berniat untuk menukarkan ataupun membarter. Oke, mari kita simak bagaimana video dari penukaran ataupun barter anis merah. Nah, ini adalah anis merah yang saya punya. Ini yang ada ring kiri berwarna biru. Burung ini sudah gacor sekali di rumah, dan ini yang akan saya barter dengan punya saudara sepupu dari ipar saya. Saya akan tukar karena setahu saya dia punya burung yang bagus, tapi dalam keadaan macet. Setelah mabung, burung tersebut macet dan saya tukar dengan burung yang saya punya. Ini sering saya lakukan ketika saya memiliki anis merah yang ngeplong ataupun teler klasik. Saya tukar dengan beberapa teman yang mempunyai anis merah yang lumayan telernya ataupun mentalnya, saya tukar walaupun dalam keadaan macet. Di sini letak dari kita sebagai perawat anis merah, karena bagi saya merawat anis merah dari macet sampai bunyi adalah suatu kebanggaan, sehingga saya sering lakukan ketika saya mempunyai burung yang biasa ataupun telernya klasik. Saya tukar dengan burung beberapa dari teman-teman saya yang perawatannya kurang, dan saya akan merawat dengan senang hati. Walaupun butuh waktu, kadang-kadang kita juga bisa untung-untungan dalam jangka waktu 2 jam ataupun 1 hari ketika burung anis merah pindah tangan akan berbunyi jika kita berjodoh. Perlu juga diketahui bahwa tidak semua anis merah gampang kita rawat sampai berbunyi. Ada juga sampai butuh waktu 1 bulan ataupun 2 bulan lebih. Itu tergantung dari karakter dari masing-masing anis merah. Nah, hal yang penting kita tanyakan ketika membarter ataupun membeli anis merah, tentu saja kita tanyakan settingan ataupun rawatan dari si penjual ataupun yang mau menukar. Kita wajib tahu dari pemilik pertama pada waktu mau membarter ataupun menjual. Nah, dari sana saya biasanya barter selalu menggunakan anis merah macet yang pernah saya sampaikan pada video sebelumnya. Semua anis merah rawatan saya tanpa extra fooding, kecuali yang akan dilombakan. Tentu saya akan memberikan cacing 2 ekor biasanya. Ketika kita mau lomba hari Minggu, biasanya saya memberi hari Jumat. Nah, di sini saya melihat burung yang saya akan barter. Ini adalah yang sangkar ukir macet setelah mabung. Ini saya akan tukar burungnya. Nah, dalam penukaran burung tentu saja sangkar tidak ikut. Nah, di sini saya tetap menggunakan sangkar yang saya miliki.
Saya cuma menukar dengan burungnya saja. Nah, perlu diketahui di sini untuk beberapa pertanyaan dari teman-teman atau dari subscriber saya, cara memandikan burung ataupun memasukkan burung dalam keramba. Terkadang banyak anis merah yang belum pernah dilatih akan mengalami hal yang sulit ketika mau dimandikan, yaitu mentransfer dari sangkar ke keramba sangat sulit karena ada beberapa anis merah yang tidak terbiasa keluar masuk sangkar ke keramba, maka akan sulit dimandikan. Nah, di sini saya menggunakan trik tersendiri. Yang pertama, saya menggunakan sendal untuk memandu burung tersebut masuk ke dalam keramba. Karena dengan menggunakan lidi tidak mempan ataupun tidak mau, maka di sini kita bisa menggunakan 2 buah sandal untuk memandu burung masuk ke sangkar sebelah ataupun ke keramba. Nah, itulah beberapa trik untuk memandu burung pindah sangkar. Dan sekarang yang ini yang kering hijau sudah pindah ke sangkar saya. Ini yang saya akan rawat walaupun dalam keadaan macet, tapi kita bisa melihat dari postur tubuhnya yang bagus, sudah pasti burung ini akan punya teler yang bagus juga. Nah, ini hari pertama di rumah saya masih tetap membisu. Kemudian saya memberikan pur yang dicampur dengan telur. Yang belum tahu cara membuatnya bisa disimak pada video saya sebelumnya. Nah, kemudian hari kedua saya lakukan hal yang sama, yaitu dengan mengembunkan dan menjemur sekitar 1 jam. Dan hari ketiga sudah ada perubahan, yaitu burung kencang, dan saya pancing dengan siulan ataupun dengan MP3. Burung ini hari ketiga sudah ngeplong dan teler. Nah, itulah beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan ataupun yang saya alami ketika memelihara anis merah, yaitu dengan konsisten, maka burung tersebut akan mengalami perubahan, yaitu ketika settingan terlalu tinggi kita turunkan. Di sini sebagian besar saya menggunakan dengan sistem, yaitu embun pagi, jemur 1 jam, kemudian memandikan 2 hari sekali, dan buah pepaya 2 hari sekali juga. Nah, di sini kita sudah lihat setelah dijemur burung ini sudah mulai ngeplong. Ini hari yang ketiga. Dan hari yang keempat teler. Kita bisa lihat di sini daya telernya lumayan, kurang paruh terbuka lebar, begitu juga dengan ekor. Agak istimewa untuk kategori burung yang macet. Ekor sedikit lebar terbuka, teler merunduk. Ini baru teler yang pertama di rumah saya. Semoga setelah fit nanti bisa lebih ekstrim. Dan menjadi sesuatu untuk dilombakan. Nah, itulah beberapa yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman yang memelihara anis merah agar tetap konsisten, yaitu dalam pengembunan, jemur, kemudian dalam pemandian kita pisahkan. Nah, di sini kita bisa lihat dari sayapnya rusak. Ini adalah perawatan
Yang pertama, dari pemilik pertama, burung dimandikan pada malam hari. Nah, untuk pemandian burung pada malam hari saya tidak merekomendasikan karena dapat merusak bulu. Kita bisa lihat di sini bagian sayap dari burung ini adalah rusak. Ini adalah pemberian jangkrik yang berlebihan waktu pemilik pertama, yaitu dengan memberikan jangkrik 7 ekor pagi dan 5 ekor sore. Tentu saja untuk anis merah bagi saya tidak pas, karena itu adalah settingan murai batu. Anis merah adalah burung yang kebanyakan diam, bengong. Jadi kita di sini tidak perlu memberikan ekstra puding yang berlebihan karena bisa berakibat fatal, yaitu loncat-loncat, galak maupun burung terlalu kencang. Maka itulah salah satu juga penyebab dari anis merah tersebut macet. Nah, setelah di rumah saya ganti pur. Di sini saya tidak menggunakan ekstra puding, cukup dengan pemberian pur yang dicampur dengan telur, kemudian embun. Jam 8 kita jemur sampai jam 9, diangin-anginkan di tempat yang tenang. Kemudian kita bisa memancing dengan suara MP3 untuk menaikkan ataupun memancing emosinya agar anis merah tersebut bisa berbunyi. Oke sahabat Kicau Mania, demikian kisah perjalanan dan perawatan dari anis merah ketika kita mendapatkan ataupun membeli. Hal yang perlu ditanyakan adalah kondisi dari burung tersebut, kapan selesai mabung, dan settingan dari pemilik pertama. Nah, setelah itu kita sudah tahu bahwa anis merah adalah anis burung yang tidak perlu disetting dengan ekstra puding yang terlalu tinggi. Kita turunkan. Kalau mau memberikan ekstra puding seperti jangkrik, silahkan bisa dengan pemberian 2 ekor pagi dan 1 ekor sore, karena sore selalu lebih rendah daripada pagi karena burung akan beristirahat. Maka jika kita berikan settingan yang tinggi pada malam hari ataupun pada sore hari, maka saya jamin burung tersebut akan macet karena settingan terlalu tinggi. Semoga bisa bermanfaat sahabat Kicau Mania. Jika ada pertanyaan bisa hubungi nomor WA saya. Mungkin hanya bisa berbagi untuk perawatan sesuai dengan pengalaman saya. Jadi tidak semua perawat ataupun pemelihara anis merah mempunyai settingan yang sama. Di sini saya hanya berbagi pengalaman apa yang saya alami ataupun apa yang saya lakukan ketika saya mendapatkan anis merah macet. Inilah settingan saya dan perawatan saya sampai burung tersebut bisa berbunyi dan teler. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk video yang akan datang tentang anis merah macet dan perawatan. Terima kasih.